Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yosefan Bifel dengan NPM 3324090. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Osteologi Invertebrata. Filium Protozoa. Ciri umum protozoa yang pertama itu organisme uniseluler atau bersel satu, eukariotik atau memiliki inti sel sejati, hidup bebas atau parasitea. Yang kedua itu habitat, air tawar, air laut, tanah lembab, atau sebab parasit dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Umumnya tidak memiliki dinding sel, bergerak dengan gerak tertentu, atau flagella, cilia, atau pseudopodia. Yang berikut itu karakteristik protozoa. Bentuk tubuh beragam, oval, bulat, tidak memiliki ukuran mikroskopis 10-50 mikrometer, ada juga yang lebih besar. Reproduksi seksual atau pembelahan biner dan seksual konjugasi pada beberapa jenis. Dapat melakukan fotosintesis atau menelan partikel makanan. Yang berikut itu sistem reproduksi aseksual, pembelahan biner atau mitosis, seksual pada beberapa konjungsi, pelemburan inti dua individu. Alat gerak, pseudopodia atau kaki semu, amoeba, flagella atau bulu cambuk, euglena, trypanosoma, cilia atau rambut getar, paramecium. Tanpa alat gerak aktif, plasmodium atau berpindah lewat inang. Yang berikut itu klasifikasi dan contoh hewan protozoa. Yang pertama itu A. Rhizopoda. Contoh amoeba proteus, cirinya itu bergerak dengan pseudopodia, hidup bebas di air tawar. B. Flagellata atau Mastigopora. Contohnya itu seperti Trypanosoma sp. Cirinya seperti bergerak dengan flagella, parasite darah, atau menyebabkan penyakit tidur. Pengaruh terhadap manusia. Pengaruh positif, sebagai protozoa berperan dalam rantai makanan air, indikator kualitas air, contohnya seperti kehadiran paramecium menandakan air bersih. Pengaruh negatif, Plasmodium sp, penyebab malaria, entamoeba, histolistica menyebabkan disentra amoeba. Yang berikut itu filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang pertama itu ciri umum Platyhelminthes. Tubuh pipi drosovertral atau pipi dan atas ke bawah, triploblastik atau memiliki tegas lapisan embrional, endodrem, mesodrem, dan endodrem. Simetri bilateral atau bisa dibagi dua bagian yang sama. Karakteristik, tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem respirasi khusus. Sistem ekskresi menggunakan sel api atau flame. Pencemaran sederhana, memiliki mulut, faring, dan usus atau kecuali pada jenis tertentu. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu aseksual dengan regenerasi atau contoh planaria, seksual sebagai besar hermafrodit atau memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu individu. Klasifikasi dan contoh hewan. Yang pertama itu A. Tubellaria atau cacing berambut getar. Contohnya seperti Planaria sp. Cirinya seperti hidup bebas, memiliki silia untuk bergerak, bisa regenerasi. B. Dermatoda atau cacing isap. Contohnya seperti Fascicula hematica atau cacing hati. Cirinya seperti parasit, memiliki alat isap untuk menempel di hati hewan ternak. Yang berikut itu pengaruh terhadap manusia. Pengaruh positif, planaria digunakan dalam penelitian regenerasi sebagai objek penelitian biologi dan evolusi. Pengaruh negatif, Taeniasolium menyebabkan Taeniasis atau infeksi usus karena makanan daging babi mentah. Yang berikut itu Fasciculohepatica menyebabkan fascioliosasi pada hati manusia atau hewan ternak.
Yang berikut itu filum Nemathelminthes atau cacing giling. Yang pertama itu ciri-ciri umum. Tubuh silindris atau giling, panjang dan tidak bersegmen, tubuh simetri bilateral, triploblastik dan pseudoselmolomata atau bergerak, memiliki rongga tubuh semu. Umumnya hidup sebagai parasit, sebagian hidup bebas di tanah basah atau air. Kedua itu karakteristik. Saluran pencernaan lengkap, ada mulut dan anus, tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernapasan khusus. Yang berikut itu sistem reproduksi. Reproduksi secara seksual. Berumah dua atau dioecious, jantan dan betina terpisah. Fertilisasi internal, telur bisa keluar bersama fase inang atau pada jenis parasit. Contoh hewan dan ciri-cirinya. Yang pertama itu A. Ascaris lumbricoides atau cacing perut, hidup dalam usus manusia, menyebabkan penyakit askarisis. Betina lebih besar dari jantan. Kedua itu Aniclomitis duodenale atau cacing tambang, menyebabkan anemia karena mengisap darah di usus menembus kulit kaki manusia. Pengaruh terhadap manusia. Pengaruh positif. Beberapa jenis digunakan dalam riset medis dan genetika hidup bebas, membantu mengurangkan bahan organik dalam tanah. Pengaruh negatif. Ascaris lumbricoides menyebabkan gangguan pencernaan. Yang berikut itu filum Annelida atau cacing galang. Ciri-ciri umum: tubuh bersegmen atau metameri, menyerupai gelang-gelang tubuh lunak, simetri bilateral, triloblastik dan selomata sejati atau memiliki rongga tubuh sejati. Hidup bebas di air tawar, air laut, atau tanah lembab, memiliki sistem saraf dan otot yang berkembang biak di dinding tubuh, disusun dari kutikula tipis, tidak berkaki, bernapas melalui kulit lembab dan berlendir. Yang berikut itu karakteristik. Tubuh terdiri dari banyak segmen berulang, baik bagian luar maupun dalam. Tiap segmen dapat memiliki alat gerak kecil atau setae parapodia. Sistem saraf berupa tangga tali atau ganglion dan tali saraf memanjang. Sistem reproduksi. Sebagian hermafrodit atau memiliki alat kelamin ganda seperti cacing tanah. Reproduksi seksual, fertilisasi bisa eksternal atau internal. Yang berikut itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan: mulut, kerongkongan, temblok, lambung, otot, usus, anus. Makanan dicerna sebagai mekanisme dan kimiawi. Alat gerak menggunakan otot atau rambut kecil di setiap segmen. Contoh hewan dan ciri-cirinya. Lumbrik terrestris atau cacing tanah, hermafrodit, hidup di tanah lembab, membantu menyuburkan tanah. Hirudo medicardialis atau lintah, parasit eksternal, hidup di air tawar, memiliki zat anti pembekuan darah. Pengaruh terhadap manusia. Positif: cacing tanah menyuburkan tanah, membantu aerasi tanah. Lintah atau Hirodum medicalis digunakan dalam dunia medis untuk mengisap darah dan mengurangi tekanan darah lokal. Pengaruh negatif: lintah dapat mengisap darah manusia dan hewan ternak. Filum Arthropoda atau hewan berkaki berbuku. Ciri-ciri umum: tubuh bersegmen dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki kaki berbuku-buku atau beruas, rangka luar atau eksoskeleton dari zat klitin, simetri bilateral. Habitat: darat, air tawar,
laut, bahkan sebagai parasit pertumbuhan melalui ekdisis, yaitu pergantian rangka luar. Yang berikut itu karakteristik khusus. Sistem peredaran darah terbuka, bernapas dengan insang, trakea, atau paru-paru, atau tergantung kelas. Sistem ekskresi, kelenjar hijau atau udang, tubulus malpighi atau serangga, dan nefridia. Sistem reproduksi, seksual dan berumur dan berumah dua, fertilisasi internal dan eksternal. Banyak yang mengalami metamorfosis atau sempurna atau tidak sempurna. Klasifikasi dan contoh hewan. Yang pertama itu insekta atau serangga. Contohnya seperti belalang, kupu-kupu, nyamuk. Cirinya seperti 3 pasang kaki, 1 pasang antena, bisa memiliki sayap. Archinda atau laba-laba dan kalajengking. Contohnya laba-laba, kalajengking. Cirinya itu 4 pasang kaki, tidak punya antena, bernapas dengan paru-paru. Pengaruh terhadap manusia. Pengaruh positif, menyuburkan tanah oleh lebah, kupu-kupu, kumbang, pembuatan produksi seperti madu atau lebah, sutra atau ulat sutra, sumber makanan, udang, kepiting. Pengaruh negatif, serangga, hama, belalang wereng, vektor penyakit, nyamuk atau malaria DBD, lalat atau penyakit saluran pencernaan. Yang berikut itu filum Echinodermata. Ciri-ciri umum itu yang pertama, hidup di laut atau semuanya akuatik laut, tidak dapat yang hidup di air tawar atau darat. Tubuh simetri atau radial, larva simetri bilateral, permukaan tubuh memiliki duri-duri kecil dari zat kapur. Karakteristik khusus, sistem ambulakral, sistem saluran air yang digunakan untuk bergerak, bernapas, dan menangkap makanan. Endoskeleton atau rangka dalam, tersusun dari zat kapur. Mulut biasanya terletak di bagian bawah tubuh atau oral. Sistem reproduksi. Reproduksi aseksual adalah berumah dua atau jantan dan betina terpisah, fertilisasi eksternal atau telur dan sperma dilepas di air. Daur hidup mengalami metamorfosis, larva, dewasa. Reproduksi aseksual juga bisa terjadi regenerasi. Contoh hewan dan ciri-cirinya. Yang pertama itu A. Asterias atau SP, bintang laut, tubuh berbentuk bintang dengan 5 lengan kaki, tabung di sisi bawah, bisa regenerasi lengan yang hilang. B. Echinus SP atau bulu babi, tubuh bulat dengan berduri tajam, hidup di dasar laut, memakan ganggang duri, digunakan untuk perlindungan dan bergerak. Pengaruh terhadap manusia. Pengaruh positif, teripang, dikonsumsi sebagai makanan dan obat tradisional bintang laut. Objek penelitian regenerasi bulu babi, indikator kualitas lingkungan laut. Pengaruh negatif bulu babi, durinya bisa melukai penyelam. Baik, sekian dan terima kasih.